Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Nah, anak-anak, berjumpa lagi bersama kelas Miss Diahika. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian harapannya akan bisa membuat atau mempraktikkan rangkaian listrik paralel menjadi sebuah karya. Apa ya karyanya? Ya, betul sekali, karya lampu lalu lintas sederhana menggunakan rangkaian listrik paralel. Penasaran gimana jalannya kelas kita hari ini? Nah, stay tune di kelas Miss Diahika. Rangkaian listrik paralel. Enjoy this lesson. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian rangkaian listrik paralel. Yang kedua, siswa dapat membuat rangkaian listrik paralel dalam karya lampu lalu lintas sederhana. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisa kelebihan dan kelemahan rangkaian listrik paralel setelah membuat proyek lampu lalu lintas sederhana. Nah, apa sih pengertian rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel adalah sebuah rangkaian listrik yang dibentuk oleh beberapa komponen dan dihubungkan dalam beberapa cabang. Jadi anak-anak, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang bercabang ya. Contoh penerapan rangkaian listrik paralel adalah lampu lalu lintas sederhana. Nah, selanjutnya kita akan mengenal komponen listrik yang diperlukan dalam membuat sebuah rangkaian listrik paralel. Yang pertama adalah baterai sebagai sumber energi. Berikutnya adalah kabel sebagai penghantar arus listrik. Berikutnya bohlam lampu sebagai perangkat. Dan fitting lampu sebagai penghubung arus listrik antara lampu dan kabel. Dan yang terakhir adalah saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Sedangkan bahan lain yang kita perlukan untuk membuat desain lampu lalu lintas sederhana adalah kardus untuk rangka kotak, selotip untuk perekat, gunting untuk memotong, cutter untuk mengupas kabel, dan mika merah kuning hijau sebagai penanda lampu. Nah, sebelum kita mempraktikkan karya, yuk kita belajar dan bermain dulu di laboratorium virtual melalui PET Colorado Edu. Hai anak-anak, bertemu lagi di PET Colorado Education, yaitu laboratorium virtual. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Jika sebelumnya sudah belajar tentang rangkaian seri, kita sekarang belajar melalui laboratorium virtual menggunakan web PET Colorado Edu. Oke, sudah siap untuk praktik lab virtual kali ini? Oke, nanti kalian bisa buka sendiri ya di link yang sudah Bu Guru kirimkan. Ini Bu Guru akan memberikan tutorial cara-caranya. Oke, kita mulai. Ingat, sebelah kiri adalah komponen dari rangkaian listrik. Ada kabel sebagai penghantar arus listrik, baterai sebagai sumber arus listrik, lampu sebagai perangkat. Kemudian ada saklar sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Kita buat ya, langsung kita buat ya.
Langsung kita buat. Taruh saja satu baterai. Gabung dengan kabel. Kita buat ini. Nah, bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan ya, seperti kemarin ya. Nah, taruh sini. Kasih perangkat lampu satu di sebelah sini. Kasih saklar ya anak-anak ya. Kasih saklar. Kemudian gabung lagi sama kabel. Ingat, di sini juga dikasih kabel, jangan lupa. Kasih kabel sini. Ini bisa kalian atur bentuknya sedemikian rupa ya. Nah, serapi mungkin. Karena kita akan membuat rangkaian paralel, ingat rangkaian paralel itu adalah rangkaian bertingkat. Nah, seperti ini. Nah, lebih dari satu perangkat atau satu lampu. Nah, ini nanti cikal bakal kita membuat lampu lalu lintas sederhana. Oh iya, kok ini dikasih ini. Jangan lupa dikasih saklar lagi ya. Nah, ini kasih saklar. Atau kalian mau kasih kabel lagi nggak apa-apa. Boleh, terserah. Kabel terus saklar gitu juga boleh. Langsung saklar juga boleh. Terserah seenaknya kalian, semudahnya kalian ketika menyusun nanti gimana. Kasih kabel dulu boleh, di sini kasih kabel dulu boleh. Nah, lagi ya, di sini gabung lagi, kasih kabel lagi seperti ini, kasih kabel lagi, kemudian kasih bolam lampu, kemudian gabung positif negatifnya. Misalnya ini ya, saya kasih ini contoh yang saya kasih kabel ya. Ini contoh yang saya kasih kabel. Kalian boleh buat kasih kabel ataupun tidak dikasih kabel, terserah kalian. Nah, ini kabel. Kita kasih ini contoh ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, ini set. Ini kasih kabel. Kemudian ini gabung. Kabelnya digabung ke sini. Nah, rangkaian listrik paralel sudah jadi. Gimana Bu cara menyalakannya? Ya tinggal kita pencet saja. Tetot. Wow, lampu yang pertama menyala. Lampu yang kedua kok nggak menyala Bu? Nggak seperti yang di rangkaian seri ya Bu? Ya tidak, karena pada rangkaian paralel itu rangkaiannya bertingkat sendiri-sendiri. Rangkaian lampu 1 dengan rangkaian lampu 2 dengan rangkaian lampu 3 itu sendiri-sendiri. Kita coba yang ini kita nyalakan. Nah, yang ini bisa nyala. Bu, yang 2 kok nggak bisa nyala? Karena kita belum menutup saklarnya. Nah, baru ini bisa menyala semua. Apabila semua saklar dinyalakan. Nah, kalau kita membuat rangkaian listrik paralel, berarti kita membutuhkan saklar sebanyak lampu yang kita kehendaki jadi paralel. Ini adalah rangkaian paralel. Seperti ini anak-anak. Jika satu dimatikan, yang lainnya tetap menyala. Satunya lagi dimatikan. Dibuka, menyala. Ini tetap menyala. Yang ini sudah mati. Bu, ini misalnya Bu, yang ini digunting, digigit semut ya, digigit tikus. Apa yang terjadi Bu sama lampu 1 dan lampu 3? Kita lihat buktinya. Wow, 3 tetap nyala. Yang lampu 1 tetap nyala. Lampu 2. Lampu 2 tidak mau menyala karena ini terputus. Oke, bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Oke, bagus, pinter. Kita nyalakan lagi. Bu, kita buka dulu. Bu, misalnya Bu, ini rusak. Gimana Bu yang ini rusak? Ya sama seperti tadi terpotong ya, atau dimakan tikus. Yang sini tidak akan menyala, tetapi yang sini tetap menyala. Ini tetap menyala. Ini bolamnya rusak. Ya sama seperti tadi. Ini tetap nggak nyala, yang lainnya nyala. Bu, pertanyaan. Bagaimana kalau kabel yang dimakan tikus itu yang sebelah sini, Bu? Yang dimakan tikus yang sebelah sini, Bu. Gimana ini, Bu ya? Nah,
Nah, yang dimakan tikus yang sebelah sini, Bu. Apa yang terjadi? Ini nggak mau nyala. Ini juga nggak mau nyala. Ini yang dimakan tikus yang sebelah sini. Maka karena ini jalur utama untuk lampu 2 dan lampu 3, maka tetap tidak bisa nyala. Tetapi kalau yang rusak hanya jalur yang sini, jalur utamanya lampu 3 tidak rusak, tetap menyala. Nah, ini tergantung yang rusak itu yang jalur yang mana. Bu, kalau yang rusak yang sebelah sini, Bu, dimakan tikus, sudah kena gunting. Apa yang terjadi? Nah, karena jalur utama ketiga lampu ini tidak menyala, terputus, maka semuanya tidak bisa menyala. Nah, inilah yang dinamakan rangkaian paralel. Nah, cikal bakal kalian nanti dalam proyek membuat rangkaian listrik paralel lampu lalu lintas sederhana. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sekarang saatnya kita praktekkan proyek kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.